Saya tuh gak tahu bingung mau ngebahas apa, tapi barusan kita sepakati bersama bahwa kita akan membahas sesuatu yang selalu jadi bahan gunjingan dan pada akhirnya juga jadi bahan keributan. Ya, betul. Perang gender. Jadi kalau gue memang radikal di situnya. Ya, karena Radikal menurut tuh gue yang gini. Itu itu belum yang paling radikal yang ada ranselnya nih. correct me if I'm wrong, tapi seingat gue tuh awalnya adalah gerakan suffragist sebenarnya. Nah, suffragist itu hak milih dan dipilih dalam pemilu. Ini tentunya statement ini keluar dari pemahaman gue yang terbatas ya. Agak sulit buat gue untuk bisa jokes apapun kayaknya hampir selalu tidak lucu di mata seorang feminis. Ya. Dan ini yang mungkin agak sulit diterima oleh orang-orang yang mengklaim dirinya feminis karena mungkin gue nggak tahu dari mana drive-nya datang, tapi mungkin buat mereka kan segala sesuatu adalah opresi. Saya mau melakukan hal yang provokatif. Apa tuh? Jadi buat kalangan feminis di seluruh Indonesia, Malaka nantang nantang debat sama kalian semua di sini, bukan di channel Tania Guru Cipta Gembul, ya, di sini bukan Malaka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti makan dia aja. Saya syuting. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya ada di kampungnya Malaka Project. Jadi saya ceritanya datang berkunjung, mendapatkan undangan, dan luar biasanya mereka juga berkenan untuk masuk ke channel saya. Gitu. Nah, terima kasih juga. Malaka Project itu adalah kumpulan orang-orang pintar yang benar-benar otaknya itu udah sejak awal terasah ya, dalam pikiran saya gitu ya. Dalam pikiran saya, ini orang-orang yang terdidik, terpilih, dan terampil. Sekarang saya tuh gak tahu bingung mau ngebahas apa, tapi barusan kita sepakati bersama bahwa kita akan membahas sesuatu yang selalu jadi bahan gunjingan dan pada akhirnya juga jadi bahan keributan. Ya, betul. Perang gender. Dan perang gender itu dimulai dari konon katanya ada sebuah ideologi yang akhir-akhir ini muncul yang namanya feminis, yang itu memaksa bahwa kesetaraan itu harus gender itu harus disetarakan, hak apanya segala disetarakan, dan kita tuh masih gamang soal itu sehingga memunculkan banyak wacana, banyak perdebatan. Kemarin di Twitter itu ada apa sih? Nah, itu dia di Twitter nih kalau kita ngomong perdebatan kan terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau Twitter emang biang Setiap jam ada perdebatan baru. Tapi mungkin kita bisa mulai dari, jujur ya, gua juga sampai sekarang tuh kalau ditanya apa definisi feminis tuh gua nggak tahu loh, Kang. Maksud gua apa, yang gua ngerti gambaran besarnya bahwa mereka memang pengen ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi gua lihat juga mereka tuh alirannya juga banyak dan belum tentu sepakat satu sama lain gitu. Dan bentrok satu sama lain. Nah, itu dia. Tapi emang biasanya begitu, Kang, dalam ideologi. Tapi ini mulai dari hal yang paling mendasar gitu ya. Ini sebagai sosok wanita yang entah feminis atau bukan. Ya, bukan. Disampaikan dulu di depan. Jadi ada di kemarin tuh di Selandia Baru sebelum ke Twitter X namanya sekarang. Sekarang X. Kemarin tuh di Selandia Baru itu ada isu lagi yang diangkat soal prostitusi di sana itu dianggapnya legal dan masuk ke dalam kategori pekerjaan berketerampilan gitu. Aduh, lucu banget. Iya, karena nah ini para feminis di sana akhirnya berdebat lagi di Twitter juga. Yang satu kubu mengatakan bahwa pelacuran itu atau prostitusi wanita itu adalah eksploitasi wanita karena si perempuan dibayar untuk memenuhi hasrat laki-laki. Jadi patriarkinya tuh udah benar-benar terpampang nyata dalam pelacuran itu karena si laki-laki yang memiliki kuasa, kemudian dia bayar si perempuan yang di bawah, kekuasaannya di bawah untuk melayani fantasi dan hasrat seksualnya. Maka dari itu, maka pelacuran itu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berketerampilan. Tetapi kata sebaliknya feminis yang lain mengatakan bahwa justru ini adalah satu di antara sedikit pekerjaan di mana wanita bisa menyaingi laki-laki. Maka dari itu, selama mereka
berkeinginan dan berkehendak untuk itu tanpa paksaan, maka mereka sah dan wajar untuk ikut dalam profesi itu gitu, atau menggeluti profesi itu gitu. Ya. Jadi di satu sisi kacamatanya itu adalah kacamata masyarakat, Ya. perempuan ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki. Ya. Di sisi lain sudut pandangnya adalah pribadi, di mana si perempuan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri dan nasibnya sendiri Ya. di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bunyi? Nah ini gimana Teh? Sebagai nah kalau misalkan saya nanya, ya saya nanya ini nih sebagai wanita juga, iya. itu dikomplain juga sama para feminis. Karena seolah-olah ada ini ya, ada Iya. Ini kan Loh, masalah, ini Iya, masalah. kenapa jadi isu wanita? Iya, nah gitu. Ada aja isu protes Oke. seperti itu. Jadi bingung kan? Tapi Iya. ya silakan. Dan lah. buat yang mikir gitu, Sebagai fuck you. manusia lah, sebagai manusia. Nah, gimana kan? Sekali-sekali belajar. Oh ya, kan. Aduh. Gimana kan? Iya, sekali-sekali belajar jadi manusia dulu lah sebelum jadi ideolog. Ah. Jadi orang mau ngobrol aja jadi repot kan? Iya, karena Dikit kan ada. tetot. Iya, tapi memang Iya. intensinya sekarang begitu ya, Kang ya. Kayak Iya. kita jadi bingung dan kita tuh jadi sulit. Karena jadi muncul ketakutan di pikiran kita saat kita pengen mengadres, terutama mungkin konteksnya dalam pembicaraan ini perempuan. Kita jadi sulit lah mau ngomong gitu kan? Iya, benar ini. Karena koridornya kebanyakan gitu kan? Iya, nah kalau lu ngeliatnya gimana? Itu dulu untuk Iya. bagian itu kalau gue sangat-sangat membebaskan, bahkan orang komen apa aja di kolom komen gue defend ya, kadang-kadang mereka dimarahin orang lain, gue belain orangnya itu. Oke. Karena gue pengen justru ada kebebasan penuh untuk orang menyampaikan pemikirannya. Oke. Gitu. Heeh. Jadi kalau gue memang radikal di situnya. Ya, karena Radikal menurut tuh gue yang gini. Itu itu belum yang paling radikal yang ada ranselnya nih. gila ya, ini bakal di cancel kan ya? Enggak, Iya, aman kan anyway, kita nggak nyebut. Iya, iya jadi karena menurut gue penting ya untuk kita dengar dulu nih orang mikirnya kayak gimana ya kan. Kalau kita Iya. belum apa-apa udah bikin orang jadi nggak bisa ngomong, kita juga nggak tahu jadinya pemikiran orang kayak gimana. Nah jadi bagian itu gue biasanya nggak memberikan koridor orang ngomongnya harus seperti apa. Nah balik ke urusan gender-genderan ini. Jadi ketika tadi dipersoalkan perdebatan prostitusi, benar ya di dalam feminisme itu salah satu perdebatan yang paling awet. alot, iya paling alot, paling Iya. sepanjang masa, paling endless, tapi dan menurutku sekaligus juga paling tidak relevan. Ya. Ngapain kita berdebat soal ini suatu profesi yang rendah atau bukan, gitu kan? Profesi yang menindas atau bukan? Bukan di titik itu kan sebenarnya persoalannya kan? Di titik dimana orang menentukan dia bekerja sebagai apa? Nah itu yang sebenarnya dipersoalkan kan? Apakah misalnya orang ini memilih pekerjaan itu karena misalnya ada kultur yang menormakan bahwa cewek harus begini misalnya, atau Oke. cewek nggak boleh begini misal. Ya. Nah kan itu yang dipersoalkan kan? Ya. Berarti perdebatannya nggak perlu di titik dimana profesinya itu sendiri gimana? Ya. Ya itu kan biar jadi pilihan aja, namanya pilihan hidup kan nggak terbatas. Ya. Nanti kalau misalnya hari ini kita berdebat tentang profesi itu, nanti besok ada profesi baru lagi, kita perdebatin lagi profesi yang baru ini kan. Kita perdebatin apakah ini patriarkis atau enggak gitu. Iya. Padahal kan poinnya bukan itu. Poinnya kan bagaimana pilihan itu dibuat. Nah inilah titik yang membuat seringkali menurutku identifikasi masalah dan perdebatannya aku berbeda sikap jadinya. Jadi Gitu, sikapnya karena gimana? Bukan di situ problemnya. Jadi kan kalau selama ini kan cara orang melihatnya adalah misalnya dugaannya kultur yang ada ini secara sistematis mendiskriminasi dan mendisadvantage perempuan lah gitu ya, membuat perempuan lebih disadvantage gitu kan, lebih tidak diuntungkan, Ya. ya kan. Nah, padahal yang benar adalah kultur ini, kultur yang Nah, itu ada, dia datang. kultur yang ada. sorry. Oh iya, kenapa jadi ada? Gak apa-apa. Ini kan di Mau join juga. di kontennya Guru Gembul mah hardcore. Bisa apapun bisa terjadi. Orang ya? Iya, bebas. Iya. Sementara yang benar adalah kalau lu belajar antropologi, maka lu akan tahu bahwa yang terjadi adalah diskriminasi yang terjadi itu terhadap semua orang. Maksudnya bukan terhadap spesifik kelompok tertentu Ya. per se gitu ya. Tapi misalnya gini, cewek dengan kondisi seperti ini bisa jadi mengalami disadvantage. Ya. Tapi cewek dengan kondisi seperti ini enggak, Iya. justru mengalami advantage gitu. Iya. Begitu juga dengan cowok. Ya. Atau begitu juga dengan latar belakang lainnya lah gitu. Misalnya kalau orang bilang Jawa nih yang privilege, ya enggak juga, di kondisi ini mungkin Jawa yang mengalami privilege, tapi di kondisi yang lain bisa jadi enggak gitu loh. Ya. Jadi sistem sosial yang ada itu memang tidak pernah bisa memberlakukan hal yang sama untuk semua orang. Ya, tapi ini untuk semua orang. Jadi maksudnya gini nih. Maksudnya? Ada yang disebut sebagai budaya universal. Iya.
budaya universal itu diantaranya adalah hegemoni pria. Nah, yang disebut dengan hegemoni ini kan karena pendefinisian powernya itu kan. Misalnya gini, pendefinisian powernya misalnya, kita ngelihat siapa yang memimpin di ruang publik misalnya. Oke. Tapi sebenarnya kan ketika di studi siapa yang memimpin di rumah, Iya betul. itu kan hampir selalu istri atau lo ini harus studi market research itu kalau Rekening saya, istri saya yang megang. Nah, jadi kita mendefinisikan hegemoninya udah dengan kacamata Ya. ideologi ini. Iya. Dia memposisikan begitu. Jadi justru dia memfitkan realitasnya ke ideologi dia, bukan Ya, melihat oke, dulu menarik. realitas Ya, apa siap. ada di mana. Oke, paham gue. Baru kita mau kemana gitu loh. Oke. Jadi ini kita mau kemana dulu, kita mau kayak gimana, and then di fit in ke realitasnya. Padahal nggak kayak gitu realitasnya gitu loh. Oke. Saya senang jawabannya loh. Iya. Gue baru jelas nih. Nah, iya, aku kan lihat misalnya kita belajar tentang antropologi, balik lagi ya, kalau kita benar-benar membaca ilmu manusia nih gitu kan. Ketika kita bilang enggak, perbedaan cewek sama cowok tuh cuman cewek bisa hamil, salah, udah jelas salah gitu loh. Itu dia. Ngerti Nah, nggak? itu banyak di antara Itu orang-orang udah itu secara yang fakta empiris itu salah gitu. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan itu. There are facts yang berbicara tentang itu gitu loh. Kenapa? itu maksa loh. Jadi laki-laki dan apa itu nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya. 10 menit. Oh, 10 menit. Nggak ada tulisannya di situ. Iya. Tapi banyak orang yang memang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda hanya dalam hal reproduksinya saja gitu. Iya. Jadi akhirnya perempuan ya bisa jadi seperti laki-laki dan laki-laki bisa jadi seperti perempuan karena yang menjadi kodrati itu adalah hanya melahirkan dan menyusui aja gitu. Nah, padahal nanti kan pakai kata nggak kodrati gitu biologis ya. Aku Iya, sebutnya biologis. Iya. Nggak Nggak, tapi pakai kata kodrati. Izin. Oke. ini apa ya, organ seksual terbesar manusia itu kan otak sebenarnya. Jadi semuanya tuh dimulainya dari situ. Ya. Jadi termasuk juga hormon-hormon tuh di situ perbedaannya. Ya. Dan ya pada akhirnya juga tadi memunculkan ya yang tadi itu. Jadi ada jadi perempuan dan laki-laki dipaksakan untuk bahwa mereka tuh sama dan karena itu mereka layak disetarakan dengan kriteria yang seperti itu. Ya. Dan dengan bubuhan ideologi seperti ini dan seperti itu, bahwa perempuan layak juga untuk menang di area publik dan sebagainya. Ya. Ya tapi ini saya tuh apa ya? Jadi saya tuh mau ngomong ke siapa tuh bingung. Ya. Karena ada banyak batasan-batasan itu gitu. Betul. Tapi gua nggak tahu kan, walaupun lo tidak pernah dan lo tidak mau diidentifikasi sebagai seorang feminis. Itu kan jelas di podcast-podcast lain lo selalu mengatakan bahwa lo bukan seorang feminis gitu. Tapi paham ini muncul pertamanya dari mana sih? Sepemahaman gue, seenggaknya dari yang gue baca ya dan gue tahu, mungkin correct me if I'm wrong, tapi seingat gue tuh awalnya adalah gerakan suffragist sebenarnya. Nah, suffragist itu hak milih dan dipilih dalam pemilu. Jadi awalnya tuh di Amerika konteksnya adalah perempuan nggak punya suffrage. Suffrage itu hak milih dan dipilih dalam pemilu. Ya. Nah, jadi perjuangannya adalah gimana supaya perempuan juga punya hak milih dan dipilih. Oke. Karena kayak ya kan gue sama-sama warga negara nih, kenapa gue nggak bisa memilih dan dipilih dalam pemilu gitu kan? Oke. Nah, jadi mereka perjuangin itu dengan nama suffragist sebenarnya. Oke. Tapi banyak yang mengasosiasikan ini dengan inilah gelombang satu feminisme gitu. Jadi feminism first wave. Feminisnya bikin gelombang-gelombang kayak gitu. Tapi Kalau yang sekarang mungkin banyak kan gue biasanya nyebutnya gelombang ambing. Nah, jadi karena gue udah mulai nggak paham ya apa sih sebenarnya gitu. ya karena kemarin yang Me Too juga itu, yang Me Too itu kan masuk gelombang itu ya, gelombang kesekian gitu. 3 kalau nggak salah kalau itu. Tapi ya. Enggak 3 deh, 4 mungkin. Iya. Saya juga lupa lagi. Saya juga nggak tahu, terlalu banyak gelombang. Ayo kita duduk sini lah. Apa? Ini di kontennya Kang Gembul. Bahas feminisme. Feminisme. Oke, lanjut. Sumpah tiba-tiba dipotong dong. Oke. Itu di Baraya di belakang situ itu ada bosnya Malaka. Iya. Kang Ferry Irwandi, tapi dia nggak mau nongol di kamera. Sini aja lu, masuk aja sini. Sini. Nah, langsung ngalangin kamera dong. Wah, bisa lah. Ini podcast hardcore ini, podcast hardcore. Gimana audionya? Gimana nih? Tiba-tiba di situ. Oke. In frame paling nggak meaning tuh. In frame paling Gitu doang, terus ya. in frame paling nggak meaning dalam karir seorang Ferry Irwandi itu.
Ya. Kan kalau Iya. dia bikin video kan bagus ya. Ya. Iya. Tapi kalau urusan video orang dirusak sama dia. Gitu. Memang. Iya, betul. Memang. Kalau video dia sendiri rempong banget tuh, harus bagus. Iya. Kalau video orang benar dirusakin sama dia. Iya. Tadi mau ngejawab apa sih? Itu. Tadi Oh mau iya iya. ngejawab. Iya. Awal feminis. Iya, iya. Nah, jadi hak-hak yang diperjuangkan di situ lebih ke kesetaraan di mata hukum sebenarnya. Awalnya. Maksudnya, iya ketika ada suatu hak untuk warga negara, ya nggak boleh dong ada eksklusif buat cewek gitu kan. Maksudnya Iya. ini sama-sama warga negara nih gitu. Iya. Jadi kenapa hak memilih dalam pemilunya dia nggak dapat gitu. Iya. Nah tapi kalau konteks Indonesia nggak ada itu, karena kan kita Iya. pemilu dari awal udah langsung semua dapat hak gitu. Iya. Jadi nggak ada konteks itu. Cuman kan Iya. Amerika kan udah tua banget ya demokrasinya. Jadi ya udah melewati banyak percakapan panjang lah Iya. tentang bagaimana demokrasi Tapi dipraktekkan. kenapa coba pada waktu itu perempuan tidak ikut milih waktu pemilu? Nah kalau kenapanya sih ada aturan seperti itu, kalau menurutku ya mungkin turunan juga dari norma yang udah ada. Dulu kalangan ini ya, kalangan status quo dari para pria itu si perempuan nggak boleh ikut nyoblos tuh karena dia nggak ikut perang. Oh, jadi dianggap dia tidak. Jadi kan untuk mempertahankan sebuah Kemerdekaan. negara, kemerdekaan itu adalah dengan perang. Jadi konsekuensinya katanya adalah karena yang menentukan ada dan tidak adanya berdaulat atau tidaknya sebuah negara itu adalah perang, yang itu adalah cowok semua yang maju ke depan, maka si cewek-cewek tidak berhak untuk ikutan. Gitu. Pada saat itu pikirannya. Pikirannya. Oh. Tapi saya juga pernah nemu bahwa sebenarnya feminisme justru digaungkan oleh para kapitalis jauh sebelum itu. Ketika revolusi industri di mana laki-laki habis dan perempuan sisanya. Jadi kan pada waktu itu revolusi industri itu semua bikin pabrik tekstil, bikin dalam skala yang besar gitu. Ya, Terus jadi Inggris supaya- langsung jual kemana-mana. Supaya gitu. ada buruh yang cukup. Nah, buruhnya Perempuan semuanya juga mesti laki-laki kerja. disedot. Ya. Nah ini nih, buruhnya awalnya laki-lakinya semuanya disedot. Ah. Pas laki-laki sudah habis, sedangkan para kapitalis gak pernah habis ambisinya, Ya. si perempuan dimasukin. Betul. Ditarik, ayo perempuan pun bisa bekerja di luar rumah. Ayo perempuan itu. Nah, itu pas udah kejadian seperti itu, apa coba? Yang Ternyata terjadi. si harga tarif laki-laki dibayarnya lebih mahal daripada perempuan. Maka si kapitalis itu mecatin semua laki-laki untuk mempekerjakan semua perempuan. Dan akhirnya laki-lakinya nganggur, perempuannya yang kerja, dan anak-anak terlantar di rumah. Oke. Jadi si laki-laki yang pada waktu itu budayanya belum bisa ngasuh anak, Ya. biasanya menyerahkannya pada si perempuan. Ya. Nah, sedangkan si perempuannya ditarik karena biayanya murah. Ya. Jadi laki-laki yang nganggur, yang ngurus anak, yang dia nggak ngerti, si ceweknya dieksploitasi di pabrik-pabrik tekstil itu. Dan akhirnya muncul ada ek apa segala rupa di Inggris pada waktu itu. Ya, tapi para kapitalis itu kemudian slogannya itu adalah bahwa perempuan pun bisa kerja di luar rumah gitu, tidak tergantung pada laki-laki. Gitu. Ya. Oh, menarik nih. Jadi awal mula feminis ternyata adalah keserakahan para kapitalis. Gitu. Iya, Bisa nggak perspektifnya dilihat dari situ? Kalau yang itu aku kurang mengikuti sih, tapi memang salah satu dampak dari adanya gerakan kesetaraan emang itu, maksudnya jadi pertumbuhan ekonomi juga dampaknya, karena workforce jadi kemasukan more laborers. Ya. Jadi tadinya kan setengahnya doang lah, half population cenderungnya cuma laki-laki doang. Ya. Jadi ketika perempuan juga masuk, Ya. actually driving Ya. economic growth lah pasti. Ya, kalau gua tuh melihat fenomena feminisme ini mungkin tidak sedalam Kania dan tidak sedalam Guru Gembul, mungkin yang memahami asal muasalnya dari mana, atau mungkin mencoba melihat ini permasalahannya di mana gitu. Kalau gua melihat dari kacamata seorang komedian aja sih, bahwa pada umumnya feminisme, Itu kacamata komedian. ya bukan, tentunya bukan kacamata yang ini ya. Kayaknya kacamatanya lebih komedi yang ini. Bahwa agak sulit. Ini tentunya statement ini keluar dari pemahaman gue yang terbatas ya. Agak sulit buat gue untuk bisa jokes apapun kayaknya hampir selalu tidak lucu di mata seorang feminis. Ya. Nah ini udah bikin frame nih, kaum feminis nggak bisa diajak ngelucu. Ya kalau mereka marah membuat frame saya jadi benar. Iya bener. Bener juga ya. Ya kalau mereka marah berarti bener ya. Iya, iya. Ya, tapi sekali lagi tentunya itu berangkat dari pemahaman gua yang sampai sekarang juga masih belum paham sebenarnya. Ya gua ngerti sih. Gua mencoba memahami mungkin karena yang ingin diperjuangkan itu mereka merasa belum tercapai seutuhnya. Jadi mereka emosional.
Oh iya. Sehingga saat mereka lagi ada dalam keadaan emosional, jokes terlucu pun jadi cenderung ofensif buat mereka Iya, mungkin. Makanya wanita yang bahagia punya kesempatan yang cukup besar, pasti nggak feminis. Oh iya. Jadi kalangan feminis sama dengan adalah wanita-wanita yang tidak berbahagia atau gagal. Enggak, lu jangan ngomong begitu. tadi kan gitu. Gua cuma bilang kalau cewek iya, cuman maksud gua punya kesempatan, punya persentase yang cukup besar bahwa kemungkinan dia tidak feminis. 50-50 deh. enggak Gua turunin deh biar jangan takut dihujat feminis, jumlah mereka sedikit. ya lah, enggak. Gua mencoba bijak aja. Coba kita nanya ke si Boleh, Tatanya. boleh. Teh, berarti kalau bukan feminis, Gimana? kalau memang mendeklarasikan bukan feminis, apakah berarti setuju Berarti setuju dengan nggak biasa gitu. Oh berarti lu setuju ya kan? Ya. Dengan saya slavery. saya bukan biner Iya itu. biasanya orang-orang kayak gitu kan lucu. Saya nanyanya ke area yang lebih privat lah. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau mendeklarasikan bukan sebagai feminis, apakah lebih suka dan lebih setuju relasi laki-laki dan perempuan itu secara tradisional, di mana laki-laki Nah justru iya. tuh sebenarnya jadi kalau aku ngeliatnya balik lagi itu adalah another issue yang tidak relevan gitu. Maksudnya Ah, ini tidak menarik. relevan Dan misalnya gimana? dibicarakan secara universal gitu. Maksudnya kan Iya. mereka kan ada yang cara mikirnya kayak budaya patriarki harus dihapusin. nah, Ya. Nah itu berarti traditional model ini harus dihapusin juga dong. Iya. Nah, Nah. menurutku tuh ini harusnya bisa dibalikin aja ke masing-masing relationship orang gitu loh. ya, makanya saya nanyanya Nggak secara perlu. pribadi gitu. Iya kan? Iya. Eh, Nah, cuman Tapi kan boleh kita- nggak sih? Iya, kan gini. Nggak, jadi balik lagi ke yang tadi yang di awalnya soal perbedaan itu, yang soal perbedaan biologis itu. Nah, masalahnya kan konsekuensi dari peran reproduksi yang berbeda ini itu yang nggak dilihat implikasinya kemana aja. Dikiranya cuma di situnya doang kan. Iya. Padahal kan secara biologis dan kultural pasti ada turunannya banyak banget dong. Iya. Bukan berarti karena masyarakat membenci perempuan gitu. Ya. Ada istilah-istilah yang aku juga kurang srek gitu. Misalnya kayak misogini. Misogini itu artinya Iya. hate atau Kebencian. apa ya? Kebencian dan Hatred ya mungkin katanya. tone, sentimen negatif lah gitu ke cewek. Padahal kan kultur itu nggak kayak gitu cara kultur berkembang gitu. Kultur berkembang tuh bukan kayak masyarakat pengen kayak oh kita mau mendiskriminasi Coki Pardede nih, maka kita buatlah kultur yang anti orang bertato misalnya, kan nggak kayak gitu kan, ngerti nggak sih, kayak Iya, bukan iya. dengan spirit seperti itu. Dan bukan juga misalnya para orang tua dari anak-anak perempuan kayak aku membenci anak perempuanku, maka aku akan membuat nih kultur spesifik untuk menyerang dia selama hidupnya. Kan kayaknya nggak mungkin orang tua ini pada melakukan itu kan secara intensional seperti itu gitu kan. Ya. Nah, jadi kan cara kultur berkembang itu biasanya merespons realitas yang dihadapin masyarakat. Oke. Nah, itunya dulu yang harus, jadi lensanya tuh menurutku nggak tepat kalau misalnya ngeliatnya jadinya itu perang gender gitu. Maksudnya Iya. jadi kayak cowok versus cewek gitu. Iya. And it also doesn't make Ya sense tapi ya juga. maksudnya yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah ya perang gender itu. Sekarang perang gender kan ramai gitu. Ramai banget. Nah, padahal Emak-emak naik motor itu kan perang gender. Iya. Oh gitu bang. apaan sih maksudnya, aku nggak ngerti lagi. Enggak, maksudnya Karena ada asumsi yang mengatakan bahwa mama kalau naik motor tuh akan mendatangkan bencana untuk dirinya dan orang-orang Iya. di sekitarnya. Tapi mungkin terjadi nggak? Cukup tinggi. statistiknya kejadian. Statistiknya cukup tinggi. Nah, balik lagi berarti hal-hal seperti ini nih maksudnya kan. Jadi ketika dibilang oh ada stereotipe misalnya Ya. terhadap perempuan, iya betul bahwa itu nggak bisa diterapkan ke semua misalnya secara universal di semua kasus. Tapi kan stereotipe itu tidak tumbuh di ruang hampa gitu loh. Maksudnya stereotipe itu ada konteksnya nih kenapa Ya, bisa ya. ada seperti Nggak, itu. ini saya tuh suka banget dengan jawabannya, asli dari tadi tuh terkesima sama jawabannya. Tapi kenapa terlalu cari aman dan diplomatik gitu? ya? Terlalu diplomatik ya? Nggak. Tapi beneran maksudnya, sorry bagian terlalu diplomatiknya. Gak, jadi saya tuh gak Iya. yang jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya bukan Tadi aku mau jelasin yang perbedaan biologis itu loh. Oh, gitu ya? Iya, 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 jadi oke. maksudnya gini, kenapa bisa terjadi traditional model Ya. di mana misalnya cowok yang lebih memimpin atau lebih mengatur misalnya atau berotonomi di dalam sebuah rumah tangga, terlepas dari adanya kultur ya, maksudnya yes, nilai-nilai itu sudah
masuk ke dalam norma-norma kepercayaan atau agama tertentu misalnya, itu one thing. Tapi bagaimana sebelum itu menjadi itu kan dia menjadi suatu perilaku dulu nih di masyarakat ya kan? Baru kemudian suatu ketika diformalisasikan dalam tanda kutip ya ke dalam ajaran-ajaran atau ke dalam norma-norma masyarakat yang lebih formal. Nah, tapi kan bagaimana perilaku bisa terjadi karena seleksi alamnya kan sebenarnya gitu. Karena seleksi alam yang dimana mendorong perempuan untuk butuh lebih selektif dong. Karena dia punya rahim, karena dia membayar cost yang lebih besar dalam reproduksi. Nah, jadi selection pressure dia akan pasti lebih membutuhkan dia untuk selektif. Nah, keselektifannya dia ini beda dong dengan si cowok. Karena kalau cowok justru kayak, kalau dia semakin selektif justru dia semakin gak survive dong. Karena dia bisa produksi a lot of sperms setiap menit, tapi dia terlalu selektif nih. Jadi dia cuma ngambilin satu cewek doang misalnya dalam setahun. Dia bakal kalah survive dong dibanding dengan laki-laki selingkuh gen lain yang jedar sepanjang tahun gitu kan di berbagai macam cewek gitu. Nah, so that's why dari selection pressure yang seperti itu terciptalah perbedaan cara memilih kualitas ini dong, ya kan? Nah, akhirnya ada kecenderungan sebutannya hipergami, makanya ada kecenderungan hipergami di cewek-cewek. Cewek cenderung milih pasangan yang di atas dia. Kualitasnya. Nah, ya itu memang tuntutan gitu. Biologis sih sebenarnya. Demi kepentingan dia bisa menghasilkan bibit yang oke juga kan. Sebenarnya nggak serasional itu. Maksudnya bukan secara intentional kayak gitu, tapi kebayang nggak sih misalnya ada dua cewek nih, yang satu instingnya lebih selektif. Yang satu enggak. Nah, kemungkinannya yang lebih selektif ini bakal lebih survive karena dia dapet kehamilan yang lebih aman gitu. Maksudnya karena pasangannya lebih berkualitas lah gitu. Dia lebih bisa protect dan ngasih resource dan lain sebagainya sehingga dia lebih survive. Nah, akhirnya sebaran genetik di populasinya punya kecenderungan instingtif yang ke arah sini dong. Jadi cara mikirnya tuh bukan rasional nih gitu, bukan secara intentional. Kalangan feminis tuh ngobrolnya tuh biologis kayak gini loh. Aslinya. Jadi lebih ada yang bisa jadi bukan ideologis gitu, tapi science gitu. Cuman itu cuma stance ideologi ada. Maksudnya apakah kita tipe yang pro kebijakan yang begini atau kebijakan begitu? Iya. Tapi kan harus didasari pada pijakan fakta yang benar dong. Enggak cuma maksudnya gini, balik lagi ke yang tadi nih. Saya tuh pengen mendesak nih. Desakannya sekarang berarti. Pinjem ya Pak Anies termnya. Enggak, ini maksudnya gini nih. Pertanyaan saya itu bukan pada proses berpikir, tetapi pada hasil berpikir. Gimana jadi, itu, Kang? Nah, hasil berpikirnya itu bukan soal apakah pertanyaan ini relevan atau tidak, tetapi secara pribadi dalam pandangan pribadi nih, apakah dengan begitu berarti kesimpulannya secara pribadi dan subjektif oleh Teh Kania itu, berarti Teh Kania setuju dengan misalkan otonomi dan otoritas laki-laki dalam relasi dengan lawan jenisnya gitu. Nah, justru itu tadi maksud aku adalah kan bisa jadi dari proses tadi memang menghasilkan kecenderungan umum nih, cenderung kayak gini. Nah, tapi kan kecenderungan umum ini bukan 100% variasi seperti ini dong. Berarti kan bisa aja ada orang yang preferensinya berbeda misalnya. Nah, makanya kalau urusan kayak dia gimana dia berrelationship, kalau menurut aku ya itu dibalikin lagi ke yang ada di dalam situ. Nah, aku sama sekali nggak memblokir choice tertentu ya, maksudnya opsi tertentu. Misalnya kalau misalnya feminisme ada stance misalnya, kalau misalnya cewek 100% nurut ke cowoknya nggak boleh dong misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku ya enggak, kalau misalnya itu yang fulfilling buat dia ya itu harus boleh diambil sebagai opsi buat dia gitu loh. Jadi stance aku akan bisa berbeda di hal yang seperti itu. Nah, tinggal problemnya kan gimana pilihan itu dibuat kan. Apakah dia di bawah tekanan atau di bawah penjara logika mistika misalnya. Betul. Jadi kan makanya kalau aku kan fokusnya lebih kayak bagaimana membebaskan individu-individu ini dari penjara-penjara bawaan dari proses evolusi kita yang membuat dia jadi nggak bisa mendapatkan pilihan terbaiknya kan. Harus. Jadi kita memastikan membekali individu-individu dengan kapasitas memilih, kapasitas memahami dunia dengan benar dan lain sebagainya sehingga dia bisa bikin keputusan itu for themselves. Jadi silakan masing-masing menentukan. Nah, tapi kalau misalnya kalau Kania pribadi kalau dalam relationship gimana nih? Submisif sih. Jadi emang aku lebih suka nurut aja. Gitu. Nah, tapi lo tidak memblok semua. Gimana boleh? Saya tuh pengen jawaban akhir yang tadi itu aja sebenarnya. Tapi ini nih kan ada makanya saya tuh ini kenapa sih belepotan banget? Karena nanti dikira universal lagi gitu. Kira aku nyuruh semua orang jadi kayak gitu kan, padahal enggak ya gitu. Tapi ada ini loh, ada salah satu argumentasi science bahwa
patriarki dalam pahaman bahwa si laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan dalam relasi mereka berdua itu baru muncul justru ketika mereka mampu bercocok tanam. Oh, agrikultur ya. Jadi sebelum itu ketika mereka masih food Hunter and gathering, gathering, ya, Hunter. masih hunter-hunteran, hunter x hunter. Mereka tuh masih katanya mereka tuh masih monogami satu-satu, kemudian tidak ada apa semua. Jadi apa ya? Masa sih monogami zaman hunting and gathering? Iya. Nah, kalau monogami, ada yang aku baca ada yang cenderung polyandry by the way, karena perempuannya masih sangat sedikit di awal. Jadi cenderung polyandry. Enggak. Dia bisa beda-beda nih. Enggak. Kalau polyandry itu justru sangat sedikit karena justru lebih sedikitan laki-laki. Dilahirkan lebih banyak perempuan, tapi laki-laki itu matinya lebih cepat. Karena berburu mamut dulu. Ya udah nanti kita cek lagi on that terus, tapi gimana? Nah, ya apalagi misalkan jadi gini nih. Si laki-laki itu diposisikan untuk mengurangi populasi. Sedangkan si perempuan itu diposisikan untuk menambah populasi. Orang-orang zaman dulu tuh. Jadi maksudnya masyarakat menganggap bahwa laki-laki yang baik tuh adalah yang kuat, yang hebat, yang bisa main bacok-bacokan, yang ahli bela diri, yang bisa melindungi kaumnya, dan konsekuensi dari itu adalah ketika dia perang dia harus mengurangi populasi lawan gitu. Sedangkan si perempuan sebaliknya, si perempuan itu menambah populasi dari komunitasnya. Nah, sampai batasan itu tuh seimbang. Laki-laki harus mengurangi populasi lawan, si perempuan harus menambah populasi ini. Sampai sebatas itu tuh seimbang. Nah, masalah berikutnya itu ketika bercocok tanam dan sumber dayanya tuh menjadi lebih besar. Akhirnya sumber daya yang dihasilkan laki-laki lebih banyak daripada yang anak yang mungkin dilahirkan perempuan. Karena itu investment parentalnya itu bergeser gitu. Jadi si laki-laki lebih punya kuasa karena ketika dia berperang dia dapat wilayah yang lebih luas. Kemudian sumber daya yang dia kuasai menjadi lebih besar. Sedangkan si perempuan secara biologis yang ngelahirin nggak bisa mengimbangi apa yang bisa didapatkan sama si laki-laki. Karena rahim tetap aja nampung sebanyak-banyaknya berapa sih? Gitu. Nggak mungkin 100 kan. Betul. Kecuali rayap ya. Rekor terbanyak juga ada berapa? 10 kembar 10. Iya, itu rekor terbanyak sepemahaman gua. Itu udah maksimal. Itu 1 banding sekian. Iya. Iya. Nah, itu balik lagi tapi kan jadi kondisi itu. Iya kan? Maksudnya jadi dari situasi itu menghasilkan seleksi alam yang berbeda kan. Ya, jadinya misalnya cowok-cowok yang cenderung gimana dia yang survive, cewek yang cenderung gimana yang cenderung survive. Nah, poligami dan poliandri juga gara-gara itu, jadi misalkan di Arab tuh poligami itu menjadi kewajiban karena di sana sumber dayanya sedikit, tapi yang berebutnya banyak. Jadi laki-laki jauh dibutuhkan. Karena untuk berebut, jadi gini, di Arab itu saking ekstrimnya wilayah, daerah, sampai si perempuan tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa si laki-laki di sana itu. Karena kalau nggak kering sama iklim, dibacok sama penyamun gitu. Kan gitu. Nah, karena perangnya di sana banyak, angka kematiannya lebih tinggi daripada kelahirannya, jadi harus dibarengi dengan jumlah kelahiran yang banyak, yaitu proses pembuahan yang lebih banyak. Nah, tapi di Himalaya sebaliknya, poliandri kejadian. Nah, itu. Jadi ada juga kultur yang poliandri dan sebagainya. Tapi balik lagi kan, ya udah intinya kan, ini merespon situasi yang ada nih. Gitu. Nah, yaudah terus sekarang jadi gimana kan? Ya makanya tinggal ajarin aja orang-orang untuk bisa punya kapasitas menilai dong. Maksudnya menilai situasi yang dihadepin. Karena kan situasi orang bisa macam-macam nih. Preferensinya bisa macam-macam. Nah, cuman kalau dibilang perbedaan cewek dan cowok tuh cuman konstruksi sosial, itu udah jelas salah gitu. Perbedaan cewek dan cowok tuh ada perbedaan biologisnya. Saya pengen ngomong itu dari dulu. Saya udah bikin videonya itu. Tapi saya bener-bener ngepas. Iya, aku nggak bilang 100% nih cewek kayak gini, 100% cowok. Enggak, tapi kecenderungannya itu ada gitu. Ya kayak simpelnya tadi, kecenderungan hipergami itu udah jelas nih. Konsisten di semua kultur. Cewek tuh cenderung mencari pasangan di atas dia. Sedangkan cowok tuh nggak punya kecenderungan kayak gitu. Ada cowok yang kayak gitu, tapi dikit. Maksudnya yang bukan kecenderungan umum gitu loh. Nah, berarti kan dengan behavior yang seperti itu yang berbeda, ketika kita masuk ke mating game, ketika kita masuk ke seleksi perkencanan, ya jadinya akan muncul kultur yang berbeda dong. Misalnya kayak gini, cewek buat bisa dapet cowok, dia butuh
punya kualitas ABC karena ini yang jadi seleranya cowok. Ya. Nah, otomatis akan ada kultur yang nasihatin cewek-cewek buat kayak lu harus kayak gini nih. Ya, Yang supaya dimana nasihat memudahkan dia bisa dapat laki-laki. ini, iya, nasihat ini nggak muncul di cowok dong kecuali kultur gay, ya kan? Iya, iya, ya kalau iya. itu baru diajarin buat kayak gini, Iya, karena iya. dia mau ngajar cowok. Lah tapi kan kalau di kalangan cewek yang suka sama cowok, ya dia bakal diajarin yang berbeda dong, yang sesuai dengan selera cowok. Nah, gitu juga sebaliknya. Cowok yang disukain sama cewek, seleranya misalnya DEF, beda nih sama yang tadi kan. Ya otomatis akan ada norma yang ngajarin cowok-cowok, lu tuh kalau jadi cowok biar disukain sama cewek-cewek lu kayak gini. Ya. Ya kan lu harusnya perilakunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, sifatnya kayak gini, kayak gini. Nah, itu tuh sebenarnya turunan doang dari situasi yang ada. Nah, terus cara mengevaluasi semua ini tetap kalau aku kan balik lagi ya makanya kita butuh belajar berpikir gitu loh. Dengan logika, dengan penalaran fakta yang benar, kita bisa menilai lagi apakah misalnya nasihat ini perlu gue terapin di konteks gue misalnya. Ya. Ya bisa jadi belum tentu gitu kan. Misalnya kalau cowok-cowok diajarin buat lu cari duit yang banyak misalnya. Nah, mungkin itu cocok untuk market cewek-cewek yang menilainya full dari financial Materi. power misalnya ya kan. Jadi yang paling gede financial powernya bakal menangin cewek terbaik di market ini nih gitu. Nah, tapi kalau misalnya di market yang lain lagi misalnya melihat resource itu bentuknya lain nih, ya bisa jadi lain lagi kan. Ya. Jadi ya udah tinggal dipetain dengan benar nih fakta-faktanya. Nah, problem utama aku sama ideologi, sebenarnya cukup banyak ideologi adalah Ya. pijakan faktanya ini yang ngawur gitu loh. Misalnya kayak Kenapa sih setuju wae? Ya, saya juga anti ideologis tuh karena mereka tuh pijakannya etika gitu. jadi gue Ya, maunya kayak benar. gimana Ya, gitu. gua ngerti. Misalnya Ya. gue maunya dunia ideal kayak gini. Iya, gue ngerti lu punya mimpi nih. Misalnya Ya. idealnya kayak gini. Oke, tapi lu lihat realitas yang sekarang dengan bener dulu gitu loh. Ya. Ibaratnya kayak kita mau ke Surabaya nih dari Jakarta, tapi lu sendiri adanya di Kalimantan, lu bukan di Jakarta gitu. Iya. Nah, jadi lu ngomong kita belok ke kanan, enggak, lu tuh enggak di Jakarta, lu tuh di Kalimantan gitu. Ya, ya, Lu ya. harus nyebrang sungai nih kayak gitu. Lu harus Ya. nyebrang perairan nih kayak gitu. Tapi obrolan itu membosankan loh yang sekarang obrolan. Iya. Karena sama persis. Gila apa yang saya pikir. Betul, betul. Dan ini yang mungkin Iya. agak sulit diterima oleh orang-orang yang mengklaim dirinya feminis karena mungkin gue nggak tahu dari mana drive-nya datang, tapi mungkin buat mereka kan segala sesuatu adalah opresi. Nah, iya. Iya, segala sesuatu adalah permufakatan jahat untuk Itu tadi. mendiskreditkan gender tertentu. Permukaan. Makanya Jahat gini lah. itu. Ini waktunya sudah habis dan Ya. saya kejar sama kereta bus. Dan dari sini ke kereta bus itu sekitar 40 menit. Ya. Jadi saya harus Memang cepat. iya Udah karena harus yang wush selesai. itu keretanya dari mobil ke sini nggak wush banget memang di Jakarta. Ya tapi gini nih. Ya udah sekalian aja kan tadi udah ngomong kayak gitu, udah mendeklarasikan gitu ya. Ya, ya, Jadi saya mau melakukan hal yang provokatif. Apa tuh? Jadi buat kalangan feminis di seluruh Indonesia, Ya. Malaka nantang nantang debat sama kalian semua di sini, bukan di channel Tania Guru Gembul, Cipta tapi ya, di sini bukan Malaka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sama Kani aja. Saya syuting.